Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat Rehoboth yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes. Kiranya di ibadah raya 3 sore hari ini tetap kita memiliki semangat di pagi hari untuk sukacita Tuhan di dalam setiap hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Open the eyes of my heart. I want
sukacita untuk mulai nama Tuhan hari ini. Cintanya Tuhan sungguh luar biasa. Katakan haleluya. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita hari ini. Tuhan, katakan haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang luar biasa kepada Tuhan kita. Tuhan kita. Kisah kawala merangkai jagat raya.
biasa. Sekali lagi salam, selamat sore semua. Semua sukacita hari ini. Yang sukacita lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, lalu beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya. Salam KKMD, kami kian makmur di sini. Semua katakan amin, ya amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kita mau deklarasi doa. Saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Baik, mari angkat amplop persembahan Bapak Ibu Saudara dan kita segera mulai. Mari kita mulai. Hari ini kami datang di bait-Mu untuk berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami membawa korban pujian, korban syukur, persembahan sukarela, persembahan perpuluhan, dan hati yang taat. Semua kami persembahkan kepadamu sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Kami berdoa untuk kesejahteraan Indonesia dan kota Surabaya. Kami percaya di bawah kepak sayap-Mu, Engkau akan meluputkan bangsa dan kota kami dari segala kekacauan, mara bahaya, bencana alam, dan malapetaka. Segala rancangan jahat iblis dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus dan digantikan dengan rancangan kebaikan dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua pejabat pemerintahan, agar Tuhan memberi hikmat dan kemampuan untuk bekerja dengan baik, serta menghormati Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk semua pelayan Tuhan, serta untuk semua jemaat Rehobot, agar Tuhan memberkati gereja kami dengan pertumbuhan dan pertambahan jemaat. Kami juga berdoa agar kami semua sehat jasmani dan rohani, sehati sepikir, satu hati satu tujuan, hidup kudus dan berkarakter Kristus. Kami membawa keluarga kami kepadamu dan mohon berkat darimu. Kami percaya bahwa pekerjaan kami diberkati, keperluan keluarga kami dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak kami dipenuhi hikmat Tuhan dan memiliki masa depan. Kami percaya Engkau memberkati orang-orang yang takut akan Kau, baik yang kecil maupun yang besar. Kami percaya Engkau memberi pertambahan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Aku dan keluargaku akan setia kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan terjadi, digenapi dan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya amin. Sekali tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan kita akan dengarkan kabar baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Jemaat Online. Salam KKMD. Kami kian makmur di sini. Amin. Ya amin. Ibadah GC bertempat di Ruko D11. Silakan anak-anak GC mempersiapkan diri dan bergabung di Ruko D11 setelah kabar baik disampaikan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Rehobot rumah bagi semua orang. Sore hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Luki Ervian. Selamat melayani Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Silakan jemaat online mempersiapkan perjamuan kudus. Doa pengerja pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 pada pukul 19.00. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Lamron Sitinjak dari Toli-Toli melalui video. Kami mengundang pengerja, pelayan Tuhan, pendoa dan jemaat untuk mengikuti doa pengerja di lantai 2 dengan menggunakan dress code kaos Rehobot warna hitam. Ibadah Rehobot Women's Ministry pada hari Jumat 11 April 2025 pada pukul 10, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Luki Ervian. Kami mengundang para wanita untuk mengikuti ibadah RWM di tempat ini. Ibadah Raya GBI Rehobot Cabang Jemur Andayani pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 pada pukul 9.30, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Iwan Ang.
Ibadah Raya Rehoboth Pusat pada hari Minggu 13 April 2025, ibadah raya pertama pada pukul 7, ibadah raya kedua pada pukul 9, dan ibadah raya ketiga pada pukul 17.00. Firman Tuhan seluruhnya akan dilayani oleh PDM Joy Ervian. Ibadah juga disiarkan secara online melalui YouTube dengan nama GBI Rehoboth Surabaya. Silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan, ada satu lagi kabar baik untuk GOC, yaitu retreat yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 April 2025 dan akan dilayani oleh firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Iwan Ang di Rumah Doa Hortensia yang akan berangkat bersama setelah ibadah Jumat Agung. Biaya registrasi sebesar 150.000 per orang. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi Olive atau PDM Joy. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan hari ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pembayaran online dengan cara scan QR Code yang ada di amplop persembahan warna biru atau di layar monitor TV. Atau Bapak Ibu juga bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan warna biru yang sudah disediakan di masing-masing sandaran kursi. Para diaken akan melayani Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Setiap kataku ya Tuhan.
di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tahu, yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah saat dan waktu Tuhan. Duka cita hati kami menjadi sukacita kami di masa yang akan datang Tuhan. Tangisan kami hari ini menjadi tangisan sukacita suatu saat nanti Tuhan. Kami tahu hari ini Engkau sedang pelihara kami Tuhan.
Dan Engkau sudah menunggu kami di masa depan kami yang indah Tuhan. Ajari kami untuk selalu taat Tuhan kepada perintah-Mu. Ajari kami untuk selalu rendah hati Tuhan. Kami tahu ending dari semua kehidupan ini adalah damai sejahtera di dalam hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami punya Bapa yang besar. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang dapat diandalkan. Dengan iman percaya membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam Mari katakan, buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu, biar ku memandangmu,
ku memandang. Mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat bulan yang baru. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Selama bulan Maret kemarin, kami melihat kebaikan Tuhan, kami mengecap kebaikan Tuhan. Sungguh kami mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Bukan kata orang, tapi kami yang mengalaminya Tuhan. Sebab itu Tuhan, sore hari ini kami datang bawa korban syukur kami. Kami berterima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, biar mata kami melihat bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kami. Dan kami percaya di bulan yang baru ini pun ada penyediaan Tuhan buat kami. Ada pemeliharaan Tuhan untuk kami dan ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kami. Karena hidup kami ini bukan karena melihat, tapi karena kami percaya janji-janji-Mu, percaya akan firman-Mu, ya dan amin, pasti terjadi dalam hidup kami. Sebab itu kami optimis, kami percaya, kami tidak memasuki bulan yang baru dengan kekhawatiran, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu yang menyertai kami jauh lebih besar dari segala persoalan kami, yang menyertai kami jauh lebih banyak dari apapun yang kami hadapi. Kami percaya bulan ini Tuhan, bulan April ini kami akan berhasil dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Tuhan, sore hari ini Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Mari Tuhan, bagi hamba-Mu yang banyak kurangnya, banyak lemahnya ini, Engkau yang memampukan, Engkau yang melayakkan hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh jadi berkat untuk jemaat-Mu di tempat ini, baik yang onsite maupun yang online. Pengurapan-Mu untuk hamba-Mu, pengurapan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Hari ini kami mau mendengarkan yang terbaik, memilih yang terbaik dalam hidup kami, yaitu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, kami buka hati kami buka telinga kami, taburkan benih firman-Mu Tuhan. Biar kami renungkan, kami kerjakan, dan kami lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagimu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Haleluya. Selain tepuk tangan yang keras buat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Salam Bapak Ibu. Bisa lebih kencang salam semua. Salam, selamat sore semua. Yang happy, yang sukacita sore hari ini, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, lalu tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita liburan kemarin kira-kira 2 minggu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana liburannya, menyenangkan? Menyenangkan? Oke. Sore hari ini dari sini saya kelihatan semua jemaat Rehoboth makin bunder-bunder semua ya Bapak Ibu Saudara. Gimana, uangnya sudah habis? Cari uang lagi, liburan lagi. Baik Bapak Ibu Saudara, baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ya, saya ingin menyampaikan 2 hal penting, kabar baik yang ya tolong Bapak Ibu perhatikan. Selamat sore, salam KKMD, kami kian makmur di sini semua katakan, amin, ya amin. Itu nggak boleh lupa Bapak Ibu Saudara, itu password masuk surga. Baik, Bapak Ibu tolong perhatikan, bulan ini kita ada acara khusus, ada ibadah khusus. Tanggal 18 April hari Jumat ada ibadah Jumat Agung. Kita akan kita akan beribadah Jumat Agung hanya 1 kali, yaitu jam 7 pagi, Bapak Ibu Saudara. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, dan hamba Tuhan yang akan melayani kita adalah Pak Niko Dr. Harjo. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa hari Jumat tanggal 18 jam 7 pagi, ibadah hanya 1 kali. Ya, jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu Saudara, ibadah dulu Jumat Agung, dan jangan kemana-mana hari Minggunya, karena hari Minggunya Paskah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan. Bulan depan kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-29 tahun. Haleluya. Tepuk tangan yang keras Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan adakan acara spesial ibadah ulang tahun gereja kita hari Rebo tanggal 21 Mei. Ya, hari Rebo tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? 21 Mei jam 6:30 malam. Jam berapa? 6:30 malam. Hamba Tuhan yang akan melayani kita pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak dari Jakarta. Nah, mulai awal bulan depan Bapak Saudara akan dibuka pendaftaran untuk ibadah ini. Sebab itu jangan lupa untuk daftar. Kenapa harus ada pendaftaran? Supaya kami dari pihak gereja bisa melayani Bapak Ibu Saudara dengan lebih baik lagi. Nah, Bapak Saudara kalau dengar berita ini dan Bapak Saudara tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan ini, untuk mendukung ibadah ulang tahun gereja ini, nanti setelah ibadah ketiga Bapak sudah bisa datang ke saya, lalu kita akan bicara apa yang bisa kita lakukan untuk ibadah ulang tahun gereja ini. Baik, itu saja dari saya. Sekarang kita masuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, bulan lalu kita sudah belajar
sepanjang bulan kita belajar tentang bau harum Kristus. Betul Bapak Saudara? Saya berharap pelajaran bulan Maret kemarin jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Saudara ingin mendengar lagi khotbah-khotbah tentang bau harum Kristus, mari buka YouTube Gereja Rehoboth, yaitu GPI Rehoboth Surabaya. Lalu Bapak Saudara bisa belajar kembali dari situ. Nah, bulan lalu kita belajar firman Tuhan yang ada hubungannya dengan hidung, dengan bau ya Bapak Saudara. Nah, bulan ini Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan kita akan belajar firman Tuhan yang ada hubungannya dengan mata. Ya, jadi tema bulanan kita adalah Open the Eyes of My Heart. Semua yuk katakan 1, 2, 3, Open the Eyes of My Heart. Atau bahasa Indonesianya, bukalah mata hatiku ya. Bukalah mata hatiku. Tentu saja ini doa kita sama Tuhan ya. Tuhan bukalah mata hatiku. Kita akan baca sama-sama di Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Kalau di Alkitab Bapak Ibu Saudara mungkin terjemahan baru 1 atau 2. Tapi kita akan baca sama-sama yang terjemahan sederhana Indonesia ketiga. Ya, kalau Bapak Saudara punya Alkitab, di situ Bapak Saudara bisa download versi Alkitab TSI ketiga. Sudah saya tulis di monitor Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Saudara catat saja di handphone, catat saja di catatan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan baca sama-sama dari yang sudah tertulis di monitor. Kelihatan ya Bapak Ibu Saudara? Kelihatan semua? Kelihatan? Terlalu kecil? Terlalu kecil ya, oke. Baik, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Perikopnya adalah, yang kelihatan coba katakan sama-sama saya, 1, 2, 3. Jagalah supaya mata rohanimu tidak tertutup. Semua bilang mata rohani. Mata rohani. Baik, kita baca sama-sama ayat 34 sampai 36 berkata demikian. Matamu seperti jendela. Berhenti dulu di situ Bapak Saudara. Alkitab terjemahan lain disebutkan matamu seperti lampu atau matamu seperti pelita. Ya Bapak Saudara, tidak masalah Bapak Saudara, sama saja pengertiannya. Baik, matamu seperti jendela yang menjadi jalan masuknya terang ke dalam tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu pun akan diterangi. Artinya seluruh hidupmu pun akan baik. Tapi kalau matamu rusak atau matamu tidak baik, maka setiap bagian dalam hidupmu tidak akan diterangi dan akan menjadi sangat gelap. Karena itu waspadalah, semua bilang waspada. Waspada, jangan sampai terang yang ada dalam dirimu menjadi gelap. Ayat 36, sama-sama yuk. Jadi kalau mata hatimu tidak buta, seluruh hidupmu akan menjadi sangat terang dan tidak ada lagi kegelapan seperti cahaya pelita yang sangat terang. Semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Saudara, perhatikan manusia itu punya dua mata. Ya, semua bilang dua mata. Ada mata jasmani, ada mata rohani. Mata jasmani seperti yang kita lihat ini Bapak Saudara, ada kanan dan ada kiri. Nah, lalu ada mata rohani atau mata iman ya Bapak Saudara. Dan kedua perhatikan, dan keduanya sama-sama connect. Ya, mata jasmani connect ke tubuh, connect ke mata rohani juga connect ke mata jasmani. Semua yang sampai sini mengikuti saya katakan amin. Amin. Artinya gini Bapak Saudara, kira-kira gini, dalam bahasa sederhana begini. Apa yang kita lihat ya, atau bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita memandang, punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Setuju? Mata di sini bukan mata secara bentuk fisik, bukan mata yang sipit, mata yang besar, bukan mata yang hijau, bukan mata yang hitam, mata yang coklat, bukan itu. Tapi ini bicara tentang bagaimana kita memandang sesuatu. Setuju? Kalau cara mandang kita salah, berarti gelap, maka seluruh kehidupan kita jadi gelap. Semua yang percaya katakan amin. Baik, sama-sama kita belajar dulu Bapak Saudara. Kita akan belajar tentang mata jasmani. Perhatikan ya, mata jasmani. Izinkan sore hari ini saya berbicara lebih panjang dari ibadah pagi dan siang. Bapak Saudara, saya berjanji akan selesai secepat mungkin. Tapi kalau nanti ternyata belum selesai, maka saya akan berjanji lagi. Oke. Kita pelajari dulu mata jasmani. Ayo multimedia tolong saya nggak ada pointernya. Ada di sini. Oh di sini. Oke. Yang pertama Bapak Saudara, kita belajar dulu mata jasmani. Kita belajar bahwa waspada dengan mata. Semua bilang waspada dengan mata. Waspada dengan mata. Bapak Saudara perhatikan. Ada yang menarik kalau kita bicara tentang mata jasmani. Ya.
Sebuah ilmu mengatakan begini, ternyata fungsi mata laki-laki dan mata perempuan itu berbeda. Ya. Kalau mata laki-laki fungsinya atau fokusnya itu sempit dan sedikit, tajam, sempit dan sedikit. Ya. Jadi kalau dia melihat sesuatu, dia tajam, fokus, sempit. Kalau wanita itu fokusnya, cara melihatnya itu lebih lebar dan lebih banyak. Ya. Jadi kalau laki-laki lebih sempit, kalau wanita lebih lebar. Itu sebabnya wanita itu baik kalau untuk merawat anak. Ya, jadi dia bisa melihat ini bedaknya, ini minyaknya, ini popoknya. Sekali lihat dia bisa tahu apa yang harus dia kerjakan. Laki-laki enggak bisa. Ya, laki-laki enggak bisa. Betul ya Ibu-ibu? Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, laki-laki kalau nyari sesuatu enggak dapat. Kalau perempuan nyari sesuatu dapat. Kalau buka lemari, nyari kaos kaki misalnya, buka gini, Mi, Beb, mana kaos kakiku yang hitam? Itu loh di laci. Bapak-bapak buka, nggak ada loh. Lalu istrinya datang, buka begitu dibuka, ini loh. Betul ya? Betul ya. Karena fokusnya wanita itu lebih melebar. Ya, betul ya Bapak Ibu. Tapi laki-laki, jadi kalau wanita itu secara pendek, fokus pendek, dia bagus. Tapi kalau laki-laki itu fokusnya tajam, lebih panjang. Makanya laki-laki baik kalau cari arah, baik kalau cari mata angin, baik untuk menentukan jarak. Maafkan saya, kalau istri-istri, kalau ibu-ibu, gak bisa. Betul? Betul. Kalau ibu-ibu suruh nyari jarak, nggak bisa. Begitu lihat Google Map, iki sing endi sih? Ya. Tapi itu ilmu loh ya. Jangan marah sama saya kalau ternyata enggak begitu. Enggak loh Pak, aku di rumah kalau nyari kaos kaki pasti nemu. Ya sudah, nggak usah marah. Ya. Kalau ibu bilang, no aku lo bisa baca Google Map Pak, ya enggak usah marah. Ya, enggak usah marah-marah sama saya gitu toh. Diterusin nggak ini khotbahnya kok marah-marah gitu. Ya sudah, saling melengkapi saja. Oke? Oleh sebab itu ada quote ibu-ibu yang berkata demikian. Kalau nyari pakai mata, jangan pakai Betul ya? Itu fungsi laki-laki dan perempuan beda. Lalu gini, perhatikan. Mata laki-laki atau mata cowok itu lebih jelas dalam gelap daripada mata wanita. Oleh sebab itu cewek-cewek yang sedang pacaran, perhatikan, kalau cowokmu sudah lagi duduk-duduk gitu tiba-tiba dia alasan, aduh kok panas ya, lampunya tak pateni, sudah. Loh, itu aku sedang bicarakan diriku sendiri kali ya. Enggak, saya enggak begitu. Kalau cowokmu sudah alasan, kok panas ya, boleh enggak aku matikan lampunya? Nah, itu tanda-tanda sirene ya. Jangan izinkan dia matikan lampu. Karena kalau mati lampu matanya lebih terang. Jadi kalau pacaran cowok-cewek perhatikan, pacaranlah di tempat yang lampunya terang 100 watt. Lalu ajak papa mamamu ikut mendengarkan. Baik, perhatikan. Kalau kita bicara mata jasmani, mata itu bisa membuat orang jatuh cinta. Ya, karena ada orang bilang dari mata turun ke kali, ke hati. Ya. Tapi perhatikan, mata juga bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Prosesnya sama. Dari mata turun ke hati. Contohnya apa Pak? Contohnya begini. Saya tahu Bapak bisa mengerti kisah ini. Daud jatuh dalam dosa perzinahan karena mata. Betul? Waktu itu semua kerajaan lagi perang, raja-raja lagi musim perang, Daud istirahat di rumahnya. Waktu dia habis bangun dari tidur siang, ketika dia sedang lihat-lihat dari sotoh rumahnya, dan dia lihat ada seorang wanita yang sedang mandi, Batseba, dan akhirnya kita tahu Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Contohnya lagi, Hawa atau manusia pertama, ya tentu saja Hawa dan Adam Bapak Ibu. Hawa manusia pertama yang tinggal di Taman Eden.
di mana Tuhan sudah berikan yang terbaik, semua fasilitas disiapkan sama Tuhan. Enggak perlu kurang apa-apa, enggak ada kurangnya di Taman Eden. Tapi Hawa jatuh ke dalam dosa. Hawa jatuh dalam dosa ketidaktaatan karena mata. Kalau sudah baca, Hawa tertarik dengan buah yang menarik itu dan kelihatan sedap untuk dimakan. Begitu dia dengarkan iblis berbohong pada dia, diambil dimakan, maka jatuhlah manusia dalam dosa ketidaktaatan. Ada perjanjian yang dilanggar oleh manusia. Perhatikan manusia, ternyata laki atau perempuan bisa jatuh dalam dosa karena mata. Yang setuju katakan amin. Betul? Perhatikan, mata bisa membuat kita bebas dari masalah, mata juga bisa membuat kita terlilit dalam masalah. Ya. Lihat tetangganya punya ini dan itu, kepingin, padahal dia tidak punya uang, ambil kartu kredit, gesek. Lihat orang lain punya ini dan itu, kepingin, ambil kartu kredit, gesek, 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 gesek. Padahal gajinya tidak seberapa banyak, akhirnya terlilit dalam hutang. Sebab itu kita harus waspada saat menggunakan mata kita. Yang setuju katakan amin. Mata bisa menggerakkan hati kita untuk menolong orang. Betul? Mata juga bisa menggerakkan hati kita untuk menyakiti orang. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus pernah bilang begini, ya. Kalau matamu membuat engkau berdosa, menyesatkan engkau, cungkil saja. Ya. Lebih baik kamu masuk surga tidak punya mata, daripada kamu masuk neraka dengan punya mata. Tentu saja maksud Tuhan Yesus bukan mencungkil beneran, tapi maksud Tuhan Yesus itu begini, waspada dengan matamu. Karena matamu itu bisa membuat engkau masuk neraka. Sebab itu Bapak Saudara harus waspada. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu fungsinya untuk berbuat baik. Amin. Untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Waspada, karena gini Bapak Ibu Saudara, iblis itu Bapak Ibu Saudara, sering membungkus dosa dengan kemasan yang menarik. Dibungkus dengan hal yang indah Bapak Ibu Saudara, tapi isinya begitu kita konsum, begitu kita makan Bapak Ibu Saudara, itu akan menghancurkan hidup kita. Ada satu quote yang berkata demikian, dosa adalah racun berlapis gula. Racun walaupun dilapisi gula, racun tetap racun. Setuju? Dosa adalah racun berlapis gula. Rasa manisnya hanya sejenak, cuma sebentar, tapi sesudahnya ia akan menghabisi hidup kita. Amin. Sebab itu waspada dengan kemasan menarik yang iblis sodorkan buat kita. Jangan dikonsumsi dosa itu. Perhatikan baik-baik mata kita, fokus kita biarlah hanya kepada Tuhan, bukan pada dunia, bukan pada hawa nafsu. Supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Nah pertanyaannya begini, Pak, lalu gimana caranya supaya mataku ini tidak membuat aku jatuh dalam dosa? Apa yang aku harus kerjakan? Baik, yang pertama gini, tentang mata jasmani, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Mata ini jangan dipakai untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan. Hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang menakutkan, itu jangan dipakai untuk lihat itu. Mazmur 119 ayat 37 berkata demikian. Lalukanlah, ini tentu saja doa kepada Tuhan ya. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Perhatikan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Pemazmur mengatakan demikian. Apa sih hal yang hampa itu? Hal yang hampa itu hal yang sia-sia. Hal yang hampa itu apa? Hal-hal yang tidak berguna Bapak Ibu. Kalau saya beberapa hari yang lalu ada satu video, ya bisa di TikTok atau dimanapun Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu lihat atau tidak. Saya juga tidak tahu apakah itu beneran atau boneka Bapak Ibu. Tapi di video itu dengan jelas digambarkan ada baby yang kira-kira baru lahir berapa hari Bapak Ibu. Dia tidak pakai baju, dia telanjang Bapak Ibu. Lalu dia ditaruh di jalan dan sedang hujan.
Saya tidak tahu Bapak saya lihat itu apa enggak. Dan saya tidak tahu apakah itu AI atau boneka. Tapi orang itu Bapak Saudara, nyuting baby itu cukup lama. Bapak Saudara, hal-hal seperti itu tidak perlu dilihat. Loh Pak, kan kasihan babynya. Harusnya orang itu nolong dulu baby itu. Bukan nyuting. Betul enggak? Betul? Dan saya enggak, dan waktu, terus bukan berarti kalau gitu Bapak lihat ya, bukan gitu. Di TikTok tuh kalau kita lihat kan tiba-tiba bisa lewat gitu kan. Kan komentarnya juga bisa dibaca. Ada yang bilang kasihan ya babynya. Loh, kok babynya yang kasihan? Harusnya itu enggak ada di situ, enggak di shooting. Harusnya orang yang nyuting itu enggak hatinya enggak tega lihat baby itu. Betul? Lihat orang kecelakaan, di shooting, lalu disebarkan ke kita, dan kita sebarkan ke orang lain. Buat apa nyebarkan kayak begitu? Apa enggak kasihan lihat keluarganya yang sedang menderita seperti itu? Hal-hal yang enggak berguna itu enggak perlu kita lihat. Enggak perlu kita sebarkan. Yang setuju katakan amin. Pakai mata kita untuk hal-hal yang baik. Daripada demikian, datang beribadah, lihat ibadah, lihat firman Tuhan, lihat Alkitab, baca Alkitab, lihat hal-hal yang baik. Video-video banyak kok yang baik Bapak Ibu. Setuju? Yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Disiplin diri Bapak Ibu. Perhatikan. Alkitab berkata demikian. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Perhatikan. Dalam segala hal. Termasuk mata enggak? Termasuk mata. Jadi gini Bapak Ibu. Alkitab mengajar kita untuk menguasai mata kita ini. Untuk mengendalikan mata kita ini. Untuk disiplin mata kita ini. Dalam segala hal termasuk mata. Artinya gini, mata ini perlu dilatih untuk melihat hal yang baik terus menerus. Bukan sehari, bukan 2 hari, tapi terus harus dikuasai. Jangan kalah sama hawa nafsu, jangan kalah sama mata. Betul ya Bapak Saudara? Kita terus ajar mata kita untuk selalu melihat hal-hal yang baik. Berarti gini, semakin sering dilatih, semakin mudah kita melakukannya. Jadi kalau ada kita lihat hal yang tidak baik, kita langsung buang muka, langsung tidak mau lihat, tidak mau lihat. Itu karena latihan Bapak Ibu. Nah perhatikan, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kalau hidup kita ada Roh Kudus, maka ada buah roh yang keluar. Dan buah roh, dan salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Kalau Bapak perhatikan pengendalian diri itu ditulis yang terakhir. Betul ya? Pengendalian diri yang terakhir. Walaupun terakhir, bukan berarti itu tidak penting. Bahkan saya berani ngomong, justru itu yang paling susah ditaruh yang terakhir. Ada kasih, ada sukacita, betul kan? Ada kemurah hati. Saya percaya bahwa saya gampang mengasihi orang lain, bisa. Saya percaya Bapak bisa gampang bersukacita, bisa. Tapi kalau sudah sampai ke pengendalian diri, susah. Betul? Ayo Bapak Saudara, hidup kita dipimpin sama Roh Kudus. Setuju? Hidup penuh Roh Kudus dipimpin sama Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara buat kita. Karena dia memang diberikan untuk kita sebagai sahabat yang ngasih tahu kita apa yang benar, apa yang menyukakan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, itu yang pertama, kita sudah ngebahas mata jasmani. Waspada dengan mata jasmani kita. Yang kedua Pak Ustaz, sekarang kita akan ngebahas mata rohani. Mata rohani, satu saja pelajarannya, yaitu mata jasmani terbatas, mata rohani tidak terbatas. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Mata jasmani terbatas, mata rohani tidak terbatas. Ayatnya di 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. Bapak Ibu perhatikan, mata jasmani kita ini sangat terbatas. Ya, walaupun semuanya bisa masuk ke mata kita, betul ya? Gajah sama mata kita itu besar mana? Besar mana? Besar gajah. Tapi bisa masuk ke mata kita. Betul ya? Kita bisa lihat tembok ini. Betul ya? Betul? Bisa lihat tembok ini? Bisa? Tembok ini bisa masuk ke mata kita. Tapi perhatikan, kita tidak bisa lihat apa di balik tembok itu. Ya, mata kita terbatas. Tapi Bapak Ibu perhatikan, mata rohani tidak punya keterbatasan.
Dia bisa melihat jauh ke depan, bahkan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Perhatikan, dalam perjanjian lama Bapak Saudara, ada satu kisah tentang Nabi Elisa. Waktu itu Bapak Saudara, Nabi Elisa dikepung sama pasukan Raja Aram. Raja Aram itu kalau sekarang Raja Syria Bapak Saudara. Dia dikepung dengan tentara yang besar, disertai dengan kereta kuda Bapak Saudara, untuk nangkep Nabi Elisa. Bayangin Bapak Saudara, hanya untuk nangkep Nabi Elisa dikerahkan tentara yang begitu besar mengepung kota Dotan di mana ada Nabi Elisa di situ. Nah ini ayatnya Bapak, perhatikan. Ceritanya gini. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Ini maksudnya Raja Aram mengirimkan kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Perhatikan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, maksudnya pelayannya Nabi Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Perhatikan. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ya, begitu dia keluar, Bapak Saudara, dia lihat tentara yang besar itu dengan mata jasmaninya dan dia bilang, celaka tuan, celaka tuanku. Kalau bahasa sekarang, mateng kon. Kita mesti ngapain ini? Perhatikan. Jawabnya, ini Nabi Elisa yang ngomong. Nabi Elisa ngomong sama abinya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bayangin Bapak Saudara, kalau kira-kira kita jadi abdinya waktu itu, POV kita akan bilang begini, endi, mana yang menyertai kita lebih banyak, mana mata jasmaninya tidak bisa melihat. Ini yang dilakukan sama Nabi Elisa. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Perhatikan, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow. Elisa berdoa, Tuhan celikkan matanya. Dan Tuhan dengar, mata imannya dicelikkan Tuhan, nyambung ke mata jasmaninya. Dan dia bisa lihat, wah, lebih banyak yang nyertai kita ya. Wow, dia lihat malaikat Tuhan mengelilingi mereka. Wah, saya perhatikan. Ini contoh bedanya mata jasmani dengan mata rohani. Dua orang melihat satu masalah punya sikap yang berbeda. Dengan pelayan Elisa melihat dengan mata jasmaninya dan dia sangat ketakutan. Celaka tuanku. Perhatikan, waktu dia takut Bapak Ibu Saudara, maka padamlah hidupnya. Betul kan? Kalau jendelamu kotor, maka padamlah hidupmu. Betul? Kalau matamu lihat yang khawatir-khawatir, maka kamu tidak akan punya harapan dalam hidupmu. Padamlah hidupmu. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Elisa berbeda. Elisa lihat dengan mata rohaninya. Dan bedanya apa? Dia tidak takut. Bahkan dia bisa berkata, jangan takut, yang menyertai kita jauh lebih banyak. Saya percaya Bapak Saudara ketika mata abdi ini, pelayan Nabi Elisa ini bisa lihat yang melihatnya lebih banyak, maka abdi ini nggak akan takut lagi. Betul? Dia tidak akan takut lagi. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara, mari saya kasih tahu. Mungkin saat ini hidup kita ini sedang mengalami kesulitan seperti Nabi Elisa. Mungkin keadaan kita seperti sedang dikelilingi oleh musuh yang besar. Seperti pasukan Raja Aram. Begitu banyak. Dan kita bilang mateng kon. Kita tidak mungkin bisa menang melawannya. Dengan mata jasmani kita membuat kita jadi takut. Kalau mata kita takut jendela ini gelap, maka gelaplah hidup kita. Kita tidak punya pengharapan, kita putus asa. Apa yang harus kita kerjakan? Perhatikan. Yang harus kita kerjakan. Yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata demikian. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ketika Bapak saya sedang seperti mengalami seperti Nabi Elisa. Ada musuh yang mengelilingi yang begitu berat. Perhatikan. Membuat engkau khawatir. Ini yang harus kita kerjakan. Kuasai dirimu.
Amin. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan ke belakang. Jangan ke depan, bingung karpe dewe. Kuasai dirimu. Hei, tenang. Supaya apa? Supaya kamu bisa doa. Bapak bisa perhatikan, orang kalau dalam masalah, dalam hidupnya, yang ada di kepalanya itu suara yang ribut sekali. Betul? Sangat ribut di kepala. Bapak saya pernah mengalami seperti itu. Bahkan tidur pun tidak tenang. Banyak suara di kepala. Betul? Apa yang harus kita kerjakan? Kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Kasih tahu dirimu. Hei, tenang. Bapak saya perhatikan, lagu yang tadi kita nyanyikan, Open the Eyes of My Heart itu. Itu ada satu kalimat yang ditambahkan di situ sebenarnya. Cuman tadi belum ditulis di sama multimedia. Ditambahkan kalimat begini, silence the noise in my mind, Lord. Apa artinya? Kira-kira begini, Tuhan tenangkan suara-suara dalam pikiranku ini. I want to see you. Aku pengen ngelihat engkau. Bapak bisa perhatikan, ada banyak, kalau kita sedang khawatir, ada banyak suara di kepala kita. Ayo kuasai diri. Kita bilang sama Tuhan, tenangkan pikiranku Tuhan. Kasih aku roh yang tenang Tuhan, supaya aku bisa berdoa. Aku tidak mau kayak begini terus, aku tidak mau stres. Betul ya Bapak Saudara? Betul? Betul apa enggak? Yang kedua bisa perhatikan, Efesus 1 ayat 18 berkata demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, berdoa minta Tuhan menerangi, membuka, mencelikkan mata rohani kita. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ternyata kalau mata rohani kita terbuka, kita mengerti bahwa ada pengharapan dari Tuhan. Amin. Lihat betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Bagi orang-orang kudus. Kalimat yang saya kasih warna kuning itu dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Doa, minta Tuhan membuka mata hatimu. Di situ ada pengharapan dari Tuhan. Dan supaya kita ngerti, di balik persoalan itu, di balik masalah itu, ada Tuhan menyediakan berkat-berkat melimpah, berkat-berkat yang indah buat kita umatnya. Amin. Supaya kita ini tidak khawatir, supaya kita ini tidak kepahitan sama Tuhan. Supaya kita ini tidak curiga sama Tuhan. Tuhan kenapa sih kok ini terjadi dalam hidupku? Wajib perhatikan, kadang dalam hidup kita ini, Tuhan bawa kita ke situasi yang tidak kita pahami. Betul Pak Ustaz? Kita dibawa masuk yang kita tidak mengerti. Dan kadang-kadang iblis ada di dalamnya. Kilik-kilik kita. Supaya kita jadi marah sama Tuhan. Supaya kita bisa kepahitan sama Tuhan. Dan perhatikan, kita pegang ayat ini. Ketika dalam masalah Bapak Ustaz, doa. Tenangkan diri berdoa. Di situ ada harapan. Bapak Ustaz perhatikan. Justru ketika kita tutup mata, kita bisa melihat lebih jelas. Kok bisa Pak? Waktu Bapak Ibu sedang dalam masalah ketika matamu terbuka, berdoa, tutup mata, kita bisa melihat lebih jelas. Ya. Waktu Bapak Ibu memuji Tuhan, nyembah Tuhan, tutup mata, Bapak Ibu bisa melihat lebih jelas hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu dalam memuji dan menyembah Tuhan, ketika tutup mata menikmati setiap pujian, saya percaya Bapak Saudara bisa melihat lebih jelas dari ketika Bapak Saudara buka mata. Yang setuju katakan amin. Perhatikan, saya mau cerita tentang seorang pendeta bernama David Flood. Ya. Lucu ya Bapak Saudara, namanya David Flood. Flood itu banjir Bapak. Daud kebanjiran. Nah, saya mau cerita tentang pendeta David Flood. Pendeta David Flood itu disebut dengan misionaris yang hanya memenangkan satu jiwa dan berujung kecewa pada Tuhan. David Flood ini Bapak Saudara adalah seorang hamba Tuhan muda dari Swedia. Suatu ketika dia dapat panggilan, dia merasa terpanggil untuk pergi ke Afrika. Maka dia bawa istrinya dan anak pertamanya pergi ke Afrika. Namanya penginjil muda Bapak Saudara. Dia lagi bersemangat, lagi berapi-api. Dia berangkat ke Afrika dengan tujuan bisa memenangkan banyak jiwa di sana. Tapi yang terjadi Bapak Saudara, ketika mereka sampai ke Afrika,
Yang terjadi adalah hidup mereka malah jadi sengsara. Kena malaria, lalu cuaca nggak baik, nggak cocok sama mereka, Bapak Saudara. Lalu sampai mereka miskin, nggak punya uang, Bapak Saudara. Tapi David Plot ini terus melayani, terus giat melayani, terus kerja, Bapak Saudara. Terus melayani Tuhan dengan harapan dia bisa memenangkan banyak jiwa. Tapi selama 10 tahun itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak memenangkan banyak jiwa. Dia hanya memenangkan 1 jiwa anak kecil Afrika. Cuman 1 Bapak Ibu Saudara. Dalam 10 tahun Bapak Ibu Saudara, cuman 1. Dia mulai hatinya mulai bingung. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok ini terjadi? Pada tahun ke-10 Bapak Ibu Saudara, istrinya melahirkan anak yang kedua, anak bungsunya. Tapi malangnya setelah melahirkan, istrinya mati. David Plot makin kecewa hidupnya. Dan dia merasa, Tuhan 10 tahun ini Tuhan, aku sudah lakukan semua buat Engkau. Aku enggak nakal, aku enggak berbuat jahat, Tuhan, aku enggak nakal. Aku ini visionaris melakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Tapi kenapa kok begini? David Plot mulai kecewa sama Tuhan. Dan mulai kepahitan sama Tuhan. Pada tahun yang ke-10, dia pulang ke Swedia. Dia bawa anaknya yang pertama, Bapak Saudara. Begitu miskinnya dia, sampai anak bungsunya harus ditinggal di Afrika. Dipelihara sama tetangganya. Lalu dia pulang ke Swedia, dia menikah lagi dengan seorang wanita dan punya anak 5, Bapak Ibu Saudara. Tapi hidupnya betul-betul sengsara. Hidupnya betul-betul turun. Dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan pelayanan, hidup dalam kepahitan. Dan dia mulai mabuk-mabukan, minum alkohol, ini dan itu, Bapak Saudara. Beberapa waktu kemudian, Bapak Saudara, ketika David Plot mulai tua dan kesehatannya mulai menurun, anaknya yang ditinggal di Afrika, yang wanita itu tinggal di Afrika, sudah besar juga Bapak Saudara. Anaknya datang ke rumahnya. Dia ketemu dengan papanya dan anaknya ini bilang gini, dia cerita, Pak, ada seorang pendeta Afrika yang sekarang ini lagi dipakai sama Tuhan. Jemaatnya banyak Pak, 600 orang. Lalu dia cerita, tahu enggak Pak, hamba Tuhan itu namanya Ruhi Gita. Kenal Bapak saya Ruhi Gita? Enggak kenal? Sama, saya enggak kenal juga. Namanya Ruhi Gita Endagora. Wah, luar biasa ya. Lalu anaknya cerita gini, tahu enggak Pak? Pendeta itu adalah anak kecil yang dulu dimenangkan sama papa. Satu-satunya jiwa buah pelayanan papa. Bapak bisa perhatikan. Mendengar hal itu, hati David Plot ini dijamah sama Roh Kudus. Dan dia pun bertobat dan pulih dari kekecewaannya pada Tuhan. Dia bertobat, Bapak, dan tak lama sesudah itu dia meninggal dalam pertobatan. Bapak saya perhatikan, waktu mata rohani pendeta David ini terbuka, dia sadar ternyata apa yang ditaburnya itu tidak sia-sia. Amin. Selama 10 tahun, dia hanya memenangkan 1 jiwa. Tapi bagi Tuhan, 1 jiwa itu cukup. Amin. Dia sadar Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan itu menyertai dia. Tapi mata rohaninya tertutup gara-gara kekecewaan Bapak Saudara. Beruntung dia sempat bertobat hidupnya dan meninggal dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara, mari saya kasih tahu. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, terkadang mata jasmani kita ini melihat sepertinya kok sia-sia ya. Gak ada hasilnya. Atau gini, kok hasilnya cuma sedikit ya. Orang lain loh hasilnya kok banyak. Maka jawabannya adalah salahmu dewe. Kok membandingin hasilmu sama hasilnya orang? Siapa yang ngajari kayak gitu? Kita tidak pernah ngajari kita bandingkan dengan orang lain. Amin. Apa yang kita tabur Bapak Ibu Saudara, pasti kita tuai. Yang sudah katakan amin. Apa yang kita tabur ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang akan membuatnya tumbuh Bapak Ibu Saudara. Yang sudah katakan amin. Apa yang kita lihat secara mata jasmani ini beda dengan apa yang kita lihat secara mata rohani.
beda sama mata jasmani kita, Bapak Saudara. Apa yang kita lihat ini beda dengan apa yang dilihat sama Tuhan. Amin. Mari saya kasih tahu. Tuhan lihat kok perjuangan kita. Tuhan lihat kok doa-doa kita. Amin. Tuhan lihat kok pergumulan kita. Apa yang kau tabur itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Dan mereka, Tuhan tidak pernah berhenti mengerjakan apa yang tidak kita lihat. Pasti ada berkat yang indah yang Tuhan sediakan. Seperti dari kisah David Plot ini. Dan perhatikan, mari dengarkan saya. Mari saya kasih tahu. Dan Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menumbuhkan taburan kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu, mari saya kasih tahu. Mari saya nasihati kita semua. Hari ini kita minta pengurapan dari Tuhan. Supaya kita bisa melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus di dunia ini, semua pelayanannya dimulai dari mata. Matanya melihat, lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Pernah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang begini, menurut kalian kan masih hijau kan gandumnya? Kalian kan bilang masih 4 bulan lagi kan? Betul. Tapi bukan 4 bulan lagi. Hari ini gandumnya sudah menguning. Lihat Bapak Saudara. Lihat cara Tuhan melihat beda dengan cara kita melihat. Kita minta Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Kalau kita bisa melihat seperti Yesus melihat, kita tidak perlu khawatir lagi. Karena kita tahu, kita bisa melihat yang menyertai kita jauh lebih banyak. Yang menyertai kita jauh lebih besar dari persoalan kita. Kalau kita bisa melihat seperti Yesus melihat, kalau mata rohani kita tercelik, Bapak Saudara, kita akan melihat keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat. Yang orang lihat jalan buntu, yang kita lihat Tuhan pasti buka jalan. Amin. Yang orang lihat nggak mungkin, mustahil, tapi yang kita lihat nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti bisa. Pasti kita bisa dobrak tembok-tembok itu. Pasti kita bisa melompati tembok-tembok itu. Yang orang bilang masih lama kok dituainya. Tapi yang kita lihat Tuhan akan mempercepat. Amin. Yang orang lihat berhenti, sudah berhenti, parkir saja. Jangan diteruskan. Tapi yang kita lihat hidup masih punya kesempatan. Amin. Yang orang lain lihat hijau, yang kita lihat dengan mata rohani kita sudah kuning, sudah siap dituai. Amin. Yang sudah katakan amin. Mari Bapak Saudara, setelah berjamahan kudus kita doa pengurapan. Saya akan berdoa Bapak Saudara supaya kita minta pengurapan supaya Tuhan membuka mata iman kita. Gak perlu khawatir karena yang menyertai kita jauh lebih banyak. Yang menyertai kita jauh lebih besar. Yang percaya katakan amin. Mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sementara Bapak Ibu bisa menyiapkan perjamuan kudus, demikian juga jemaat online yang melihat secara online bisa menyiapkan perjamuan kudus. Dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Open the Eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart. Tuhan, ini doa kami jemaat-Mu Tuhan. Open the eyes. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Celikkan mata iman kami Tuhan.
eyes. Open the eyes of my heart. Mari Tuhan buka mata hati kami Tuhan. Open the eyes. Supaya kami bisa melihat yang menyertai kami jauh lebih banyak. Yang menyertai kami jauh lebih besar dari persoalan kami. Sekali lagi, sungguh-sungguh kita minta, kita berdoa di hadapan Tuhan. Open the eyes of my heart, Open the eyes of my heart. I want To see you. 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 Haleluya. I want to see you. Haleluya. Tuhan, pesan-Mu sudah hamba sampaikan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Hamba tahu hamba banyak kurangnya, banyak lemahnya. Tapi kami tahu kami punya Roh Kudus yang kuasanya tidak terbatas. Biar Roh Kudus yang membantu menerjemahkan lebih sederhana lagi. Biar Roh Kudus yang membantu mengingatkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dan biar Roh Kudus yang membantu kami melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Biar kami semua jadi murid-Mu Tuhan. Bukan hanya jadi pendengar tapi jadi pelaku firman dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan supaya firman-Mu jadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini. Supaya jemaat-Mu di tempat ini mengalami perubahan. Mengerti tentang kebenaran dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami minta pengurapan, kami minta Tuhan melayakkan kami, menguduskan kami. Tuhan, kalau di antara kami Tuhan yang datang hari ini dengan bawa hati yang terluka, dengan bawa hati yang pahit, masih ada kekerasan hati dalam hidup kami, masih ada kebencian dalam hati kami Tuhan. Sore hari ini sebelum kami masuk perjamuan kudus ini Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu, kami bertobat di hadapan-Mu. Kami minta hati yang baru Tuhan, kami minta pikiran yang baru Tuhan. Supaya kami layak masuk dalam perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar. Kami percaya Tuhan dalam perjamuan kudus ini Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, ketika kami masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Sebab itu biar kami punya sikap hati yang benar, hati yang bersih di hadapan-Mu, hidup yang kudus di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur padamu Tuhan. Dan Tuhan, mari sertai kami Tuhan, berkati kami dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan penyembahan. Mari bawa korban syukur. Bawa pujian dan penyembahan, nyanyikan lagu baru. Kita nyembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Buka mata hati kami Tuhan. Jelikan mata rohani kami.
Masih dalam suasana penyembahan, mari semua nyembah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan nanti biar dia akan yang mengatur Bapak Ibu Saudara. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa supaya Tuhan melayakkan hamba-Mu, supaya boleh mengoleskan minyak urapan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan minyak ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu minyak ini hanya sarana saja. Sebab itu Tuhan, jamah minyak ini, berkati minyak ini, supaya minyak ini jadi minyak pengurapan buat kami semua Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami minta pengurapan untuk mata iman kami. Biar Tuhan membuka mata iman kami. Biar Tuhan mencelikkan mata rohani kami. Supaya kami bisa melihat pekerjaan Tuhan. Supaya kami bisa melihat penyertaan dalam hidup kami. Supaya kami bisa melihat yang menyertai kami jauh lebih banyak dari persoalan kami. Yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang kami hadapi Tuhan. Biar ketika hamba-Mu mengoleskan minyak urapan ini Tuhan, ada mujizat Tuhan. Ada pemberdayaan dari Roh Kudus buat kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Yang mengalami jalan buntu dapat terobosan yang baru. Ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan dari Tuhan, ada berkat-berkat melimpah untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, oh, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu.
buka mata hatiku. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku Tuhan, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Open the eyes of my heart, Lord. Thank you, Jesus. Open the eyes of my heart. I want to see you, 'cause I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Buka mata hatiku Tuhan, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku Tuhan, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu.
Haleluya. Mari semenang kita semua bangkit berdiri Bapak. Tuhan, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan ada bersama dengan kami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan, biar apa yang kami kerjakan hari ini menyukakan hati Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami jadi pribadi yang menyukakan hati-Mu senantiasa dalam hidup kami. Tuhan, kami semua selesai beribadah, kami sudah dengar kebenaran-Mu, kami pulang, kami bawa kebenaran-Mu, dan kami hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami waspada dengan mata jasmani kami Tuhan. Dan biar Tuhan mencelikkan mata rohani kami. Tuhan membuka mata iman kami. Supaya kami bisa melihat yang menyertai kami jauh lebih banyak. Yang menyertai kami jauh lebih besar. Hingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan akan bawa kami dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain. Ada kesaksian-kesaksian yang indah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hidup kami ini bukan karena melihat. Tapi karena kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkat melimpah buat kami semua. Mari Bapak Saudara kita angkat tangan kita dan terima berkat. Sekarang ya Tuhan, Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya. Dan Tuhan berkati sekolahnya. Suami istri hidup rukun saling mengasihi. Orang tua dan anak saling berkat-Mu bagi gereja-Mu. Jemaat Rehoboth, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.